Audio Jungle. Ya, saya sebagai kepala desa lah ya. Sebagai kepala desa, saya berharap di situasi pandemi COVID seperti ini kan banyak sekali dana-dana desa yang dialihkan alokasinya untuk penanganan COVID, sehingga untuk pembangunan infrastruktur terutama di lingkungan otomatis desa kan memang merasa kerepotan. Yang awalnya bersumber dari dana desa sekarang sebagian dialihkan untuk bantuan langsung. Nah, berangkat dari situ harapan saya para DPR baik kabupaten, provinsi maupun pusat bisa memberikan satu kebijakan pokok-pokok pikirannya kepada masing-masing desa dalam rangka mengcover kebutuhan pembangunan di wilayah lingkungan pemerintahan desa. Selanjutnya Pak, ini kunci sukses Bapak ini sebagai keluarga ya, satu, Bapak juga menempati jabatan politis sebagai Kades, Ibu juga menempati jabatan politis sebagai wakil ketua DPRD. Ini tentunya salah satu kunci sukses. Resepnya apa ini Pak Kades? Ya beginilah, saya sih ketika amanah itu bergulir dengan maksimal, kami itu menjaga dan menjalankan amanah itu sesuai dengan prosedur. Lepas dari itu juga berkaitan dengan satu kebijakan sesuai kapasitasnya. Karena saya kepala desa ya desalah, ibunya karena DPR kabupaten ya di tingkat kabupaten, lebih khusus di wilayah yang kami belajar dari pengalaman ya, ketika kami diberi satu amanah ya tentunya kepada mereka lah kami memusatkan satu perhatian dengan segala keluhan, aspirasi. Namanya masalah pemerintahan ini kan banyak, apalagi yang kewenangannya sebagai kepala desa. Kadang-kadang juga hal-hal yang sifatnya sosial dan lain sebagainya, kadang-kadang malah justru harus berbenturan dengan aturan main. Ya, kita jalani saja, bisa mengemas sebuah permasalahan, menjalin satu komunikasi ya dengan semua pihak yang terkait, tokoh masyarakat, lembaga yang ada, kita duduk bareng dan lain sebagainya. Ya, insya Allah kepercayaan akan muncul di sana ya, dalam bentuk transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya dalam menjalankan pengelolaan uang-uang negara. Ya itu aja lah modal saya, karena tentunya sebagai pimpinan ya tidak ada yang high blood, semuanya maksimal minimal. Nah, maksimalnya di sisi apa yang insya Allah itu biar masyarakat yang menilai. Kalau itu banyak satu kelemahan, yaitu semata-mata memang keterbatasan kami sih Pak. Terus sedikit Pak, itu tadi terkait dengan acara hari ini kan itu ada wayang segala macam, ada kesenian, itu apa acaranya? Oh itu, ya itu kebetulan saya itu mendapatkan amanah dari teman-teman seniman khususnya pedalangan untuk nuan-nuani lah di Pepadi sebagai ketua Pepadi Kabupaten Cilacap masa bakti 2020-2025. Genap hampir 1 tahun berjalan ini ya, sejak adanya musda waktu itu dilanjutkan kegiatan Hari Wayang Nasional untuk tahun 2019 dan disambung kemarin tahun 2020. Ya, kami menjalankan
Ya Pak. Ya Mas. menjalankan tugas itu aja. Insya Allah ya, karena di sini ada wayang, ada calung dan sebagainya. Ya memang untuk sementara ini di situasi pandemi COVID ini kan kami dilematis ini sebagai warga seniman. Di satu sisi saya sangat ngerti lah kondisi seniman sekarang itu lagi boleh dibilang sangat prihatin ya, dengan tidak diperbolehkannya acara keramaian dan lain sebagainya ya, karena itu menyangkut penanganan COVID, apalagi di Cilacap juga dikeluarkan perdanya, jelas sanksi-sanksinya, otomatis mereka kan tidak mau bergabung. Nah, untuk kegiatan yang di sini saya kan menjalankan tugas ini ada yang dasarnya instruksional. Ini memang ada surat dari provinsi permintaan untuk adanya seleksi lomba dalang remaja dan sebagainya. Itu kemarin sudah dilaksanakan di tanggal 7 dan 8. Nah sekarang di tanggal 15 ini kami melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kesenian rakyat yang terdampak COVID. Jadi mereka tampil ya, ada bantuan lah dari pemerintah provinsi dalam hal ini kaitannya uang pembinaan. Terima kasih. Banyumas yang masih dalam perjalanan, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Ibu Purwati SPD, yang terhormat pengurus Partai Gerindra DPC Kabupaten Cilacap, yang saya hormati pengurus PAC Kecamatan Jeruk-Legi, dan juga para teman-teman ranting di Kecamatan Jeruk-Legi untuk 5 desa yang diundang pada kesempatan reses hari ini. Sebelumnya, sebagai insan yang berpancasila tentunya senantiasa bahwa untuk reses pada kesempatan hari ini, karena untuk kegiatan reses ini dibagi menjadi 3 waktu. Mohon maaf, ini untuk Kecamatan Jeruk-Legi. Namun sebelum itu, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dan permohonan maaf tentunya karena tempat suku kupuh barangkali banyak yang kurang berkenan. Saya atas nama pribadi sebagai tuan rumah sekaligus atas nama pemerintahan desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya terutama meliputi wilayah selaku DPR RI yang senantiasa seiring sejalan selalu mengedepankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara yang ada di kampung. Oleh beliau-beliau itu atas kebijakan-kebijakannya, mulai dari pembangunan infrastruktur termasuk bantuan langsung kaitannya dengan masalah program bantuan bedah rumah dan lain sebagainya. Nah, itu semua dalam wadah partai Gerakan Indonesia Raya yang ada di Kabupaten Cilacap, satu paket dalam sistem jabatan yang ada tahapannya mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Nikmati oleh warga masyarakat ini kondisi negara berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Karena pemerintah menyatakan
bahwa negara dalam situasi darurat kesehatan. Kalau dampak dari satu kegiatan kesehatan itu akan berimplikasi kepada pertumbuhan dan kondisi perekonomian secara nasional. Oleh karenanya saya ceritakan fisik di desa. Contoh soal tahun 2020 ini, anggaran DD untuk desa rata-rata katakanlah 1 miliar. Hampir semua desa. Kalaupun lebih sedikit, kurang pun sedikit. Sementara pertama 30%, ditambah lagi 15%, 45% harus kewajiban pemerintah. Sementara lagi dimulai. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita merapatkan barisan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baik pribadi, keluarga, masyarakat, terutama laporkan ke Semarang, ke provinsi. Dan kemarin juga baru memfasilitasi lomba dalang remaja dan juga penampilan dalang sepuh. Ya, kami membangun jejaring lah dengan berbagai elemen masyarakat yang ada supaya bersatu padu ke depan bisa berpikir bagaimana Cilacap ke depan menjadi lebih baik. Syukur nanti pada saatnya kader-kader dari kita khususnya Gerindra bisa memimpin Cilacap ke depan. Allahumma. Nanti setelah sesi ini, setelah jam 1, kami juga masih melanjutkan kegiatan ini karena kami dikasih waktu jam 13 sampai jam 3 oleh provinsi untuk melaporkan kegiatan-kegiatan kesenian tradisional, kesenian rakyat. Kenapa itu dilakukan? Karena dampak COVID-19 ya bukan hanya pekerja seni sebenarnya, tapi paling parah di imbasnya itu kepada terutama para dalang dan lain sebagainya pekerja seni ini karena kegiatan sementara karena Perda Kabupaten Cilacap belum memperbolehkan kegiatan-kegiatan keramaian. Kalau hajatan boleh, karena izin hajatan itu ranah dan wewenangnya kepala desa. Tapi kalau sudah tingkat keramaian dan sebagainya itu udah ranah kepolisian. Ini kegiatan wayangan, calungan, hadroh, kalau bukan dilaksanakan oleh lembaga resmi kayak saya, pepadi itu jelas jadi masalah. Tapi karena kami itu ada dasar surat dari lembaga yang lebih tinggi, dasarnya harus melaksanakan kegiatan bahwa di tahun